Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog hari ini. Oke, sahabat Suara Sidoarjo, di program Dialog Khusus pagi hari ini saya ingin mengajak Anda dulu untuk bisa lebih dekat bersama dengan kantor pos, karena hari ini 274 tahun usia dari kantor pos, sahabat ya. Nah, pagi ini nanti kita akan ngobrol lebih lengkap lagi, lebih jauh lagi terkait dengan pelayanan pos di Indonesia ini. Kalau saya sedikit dapatkan informasinya, di usia 274 tahun ini adalah tema yang dipilih oleh PT Pos Indonesia adalah Connecting Indonesia. Oke, pagi ini saya sudah tersambung via Zoom bersama dengan Bapak Isnian Wijaya selaku Kepala Kantor Pos Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Tika, selamat pagi. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Tika. Alhamdulillah. Iya, ini mewakili segenap kru dari Suara Sidoarjo. Saya ingin mengucapkan juga Pak selamat hari ulang tahun ya ini ya Pak ya, berarti ya. Siap. Yang ke-274. Iya, ini loh, ulang tahun tapi usianya sudah ratusan gitu ya, 274. Wow, luar biasa. 274 tahun PT Pos Indonesia ini melayani masyarakat ya. Tapi boleh di awal perjumpaan kita ini kita kembali untuk mengenal lagi tentang PT Pos Indonesia dan kenapa kok tema yang diambil ini adalah Connecting Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Tika. Pada kesempatan pagi hari ini kita diundang untuk melakukan siaran secara langsung, baik melalui media Zoom. 274 tahun ya PT Pos Indonesia hadir di Ibu Kita Pertiwi ini merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang ya. Banyak sekali masa-masa yang dilewati sehingga pada saat ini juga kami tetap survive hadir untuk bisa melayani masyarakat. Nah, pertanyaannya kenapa harus menggunakan tema connecting ini ya tadi ya. Indonesia. Artinya bahwa kami ingin ya, sejatinya kami ingin bisa tetap memberikan kepada masyarakat sebagai fungsi BUMN yang bisa hadir menyampaikan informasi-informasi, merasakan kebahagiaan sebangsa melalui peranan kami. Tentunya juga dalam perekonomian yang ada pada masa era globalisasi ini. Sebagai contoh dalam proses pengiriman barang, kami hadir ke seluruh Indonesia, lebih dari 16.000 pulau kami melakukan penanganan atau melayani masyarakat Indonesia khususnya. Tentu menjadi kebanggaan bagi kami hadir di seluruh NKRI ya, yang mana tadi kami memiliki visi dan misi untuk tetap bisa melayani masyarakat. Tentu kami dalam hal ini juga seiring dengan perkembangan zaman, kami juga melakukan transformasi bisnis ya, yang mana juga bisa mengedepankan kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar kiranya tadi selain komunikasi connecting Indonesia tadi bisa terjalani secara informasi, secara kebutuhan perekonomian juga bisa terpenuhi. Mungkin itu Mbak Tika. Baik. Nah, inovasi apa sih yang selama ini sudah dilakukan sampai dengan hari ini yang dilakukan apa saja begitu Pak Isnin? Baik. Kalau dulu ya tahun-tahun lampau dulu mungkin Mbak Tika juga kita masih remaja atau masih katakanlah sekolah-sekolah tingkat dasar dan sebagainya, PT Pos Indonesia hadir dalam proses hanya pengiriman surat atau dokumen. Nah, saat ini kami berkembang dalam beberapa core bisnis, salah satunya jasa keuangan yang mana kami juga bisa melayani masyarakat, pengiriman uang transfer. Nah, itu juga bisa kami laksanakan. Bahkan yang saat ini kami lakukan juga, kami bertransformasi bukan hanya dalam lingkup pengiriman surat dan dokumen. Kami juga saat ini bisa melakukan pengiriman dalam kegiatan-kegiatan logistik lainnya. Nah, itu juga sudah ditunjukkan di beberapa kesempatan teman-teman kantor pos di beberapa kota untuk bisa mendistribusikan kiriman-kiriman yang bersifat kargo atau logistik. Yang selanjutnya, dalam musim pandemi seperti ini juga kami sangat bersyukur karena pemerintah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas amanah
menyalurkan bantuan sosial tunai, yaitu dari Kementerian Sosial. Tentu ini merupakan transformasi bisnis yang mana tadi bahwa kami ingin tetap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa membantu, terutama dalam hal menyampaikan amanah dari pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat seperti bantuan tadi. Seperti itu Mbak Tika. Nah, iya. Nah, Pak Isnian, ini kan kalau dari PT Posnya sendiri ini kan usianya sudah 274 gitu ya. Kalau di Sidoarjo sendiri ini bagaimana Pak Isnian? Di Sidoarjo kami dari yang kami sebutkan tadi, bisnis tadi, kebetulan seluruhnya kami laksanakan. Tentu potensi-potensi itu di Sidoarjo cukup banyak, Mbak Tika. Salah satunya adalah tadi yang saya sebutkan, poin pentingnya adalah bagaimana kita bertransformasi dari pengiriman surat dan dokumen, kami kembangkan menjadi kiriman kargo, yang mana memang Sidoarjo memiliki peluang yang besar karena merupakan kota industri. Kawasan industri cukup banyak di Sidoarjo. Ini membuat tantangan baru bagi kami, terutama di kantor Pos Sidoarjo untuk bisa mengembangkan ini. Alhamdulillah sejauh ini kami cukup bisa berperan, mengambil peran itu dengan maksimal, dengan bisa bermitra dengan para perusahaan, instansi dan sebagainya untuk menjembatani proses distribusi atau yang tadi tagline-nya tadi adalah Connecting Indonesia, sehingga kita bisa membantu peranan kami dalam proses transportasi maupun distribusi kiriman-kiriman yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, Pak Isnian, ini kita boleh sapa dulu. Sudah ada yang bergabung bersama saya di WhatsApp Suara Sidoarjo. Ada yang menyapa juga. Selamat pagi dari Pak Isnian dan juga Mbak Tika. Saya Bu Vina di Bluru Kidul. Nah, Pak, ini saya kok jadi ingat ya. Dulu zaman saya kecil, saya selalu menemukan kotak pos yang berwarna orange itu ya, tapi sekarang sudah jarang sekali dan bisa dibilang sekarang saya sudah tidak pernah ketemu lagi itu. Kok jadi kangen ya, karena sekarang sepertinya memang pos ini juga sudah ada layanan untuk pengambilan barang juga dari masing-masing rumah ya Pak. Boleh kita tanggapi dulu? Boleh. Ya. Perubahan tadi kotak pos tadi memang merupakan satu potret perubahan bisnis kita Mbak Tika. Jadi kalau teringat zaman dulu ada kotak pos yang mana kita hanya menggunakan perangko sebagai mediator proses pengiriman atau pengganti biaya pengiriman yang melalui kotak pos yang berada baik itu di persimpangan jalan, di daerah-daerah kantor pos dan sebagainya. Memang saat ini kita bertransformasi dalam proses pengiriman tercatat atau yang kita sebut dengan pengiriman yang menggunakan barcode ya, tanda proses penerimaan. Nah, ini perlu adanya transaksi secara langsung. Gitu. Nah, oleh karena itu inilah pergerakan bisnis yang ada saat ini sehingga memang kotak pos saat ini memang sudah tidak hadir lagi di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian apabila tadi Bu Vina di Bluru Kidul dengan kotak pos, kami ada di depan kantor kami di Jalan Sultan Agung. Tampilan kota pos yang masih cukup besar, itu silakan monggo kalau rindu silakan datang hadir di kami. Nah, itu untuk bisa mereview inilah apa namanya masa-masa lampau lah. Nah, terus yang kedua tadi pertanyaannya memang saat ini kami merupakan bertransformasi secara milenial Mbak Tika dalam bisnisnya. Salah satunya adalah proses penjemputan kiriman atau yang sering kami sebut dengan Mitra Oranger. Jadi kami berpartner atau merekrut tenaga-tenaga muda ya untuk kita jadikan sebagai Oranger Mobile. Nah, ini sebagai upaya atau langkah kami bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Bagaimana kami bisa menjembatani ini ya sehingga masyarakat tidak perlu hadir di kantor kami, cukup melakukan komunikasi, request, permintaan jemputan. Petugas kami akan hadir untuk melakukan penjemputan kiriman. Nah, Pak Isnin, di tengah adanya wabah pandemi COVID-19 seperti ini, bagaimana kinerja dari sahabat-sahabat yang ada di PT Pos sendiri, khususnya yang ada di Sidoarjo? Siap, justru pandemi ini menjadi berkah bagi kami untuk kami bisa belajar lebih disiplin lagi. Jadi bukan maksud kami adalah bahwa kami mengambil manfaat dari pandemi, tidak. Tetapi dalam proses perjalanan bisnis kami, karena kami di bidang jasa kurir, ya tentu ini sejalan dengan protokol COVID yang ada. Sebagai contoh, waktu kemarin bulan 5, 6, 7
kita dianjurkan untuk melakukan WFH atau bekerja di rumah dan sebagainya. Ini mendorong masyarakat dengan zaman milenial seperti ini, mereka berbelanja lewat rumah. Lewat rumah, melakukan pemesanan dan sebagainya. Nah, peran kami hadir di sini untuk bisa menyampaikan kiriman-kiriman yang dilakukan pemesanan. Bahkan saat ini kami juga bekerja sama dengan BUMDes yang merupakan program, program lumbung pangan yang merupakan kami bermitra dengan gubernur. Nah, ini juga merupakan satu fungsi kami untuk bisa menyampaikan yang mana lumbung pangan ini tersedia sembako-sembako Mbak Tika. Jadi masyarakat Sidoarjo bisa melakukan pemesanan lumbung pangan ya dengan harga yang cukup terjangkau, lebih murah, dan kami akan bisa menyampaikan di hari bertalian Mbak Tika. Nah, ini secara kinerja di pandemi ini kami performanya cukup baik Mbak Tika. Wow, semakin banyak ya bidang garapnya dari PT POS ya Pak Isnian ya, luar biasa. Baik, nah ini tapi apakah juga bisa diimbangi juga dengan SDM-nya Pak Isnian? Secara SDM kami siap Mbak Tika, artinya dalam proses penyampaian kiriman tadi di beberapa pola bisnis kami, baik itu tadi pick up, baik itu tadi saya punya kerjasama dengan Lumbung Pangan Jawa Timur, itu secara SDM kami siap. Kami yakinkan siap untuk bisa menyampaikan amanah ini kepada masyarakat. Monggo nanti bisa dicek di web, ada Lumbung Pangan Surabaya atau Jawa Timur, nanti bisa melakukan pemesanan, nanti hadir Pos Indonesia untuk menyampaikan amanah itu. Harganya cukup murah Mbak Tika, bisa dilakukan. Wow, terjangkau ya Pak, yang jelas ya. Terjangkau. Oke, baik. Ya, sahabat pagi ini dan Pak Isnian, ini kita coba bergabung dulu bersama dengan tim redaksi. Sudah ada yang bergabung lagi? Iya, Karin? Iya, jadi ini ada satu yang bergabung di WhatsApp redaksi dari Ibu Kardinda di Tulangan. Bu Kardinda di Tulangan, oke. Iya. Selamat pagi Mbak Tika dan Pak Isnian, membahas tentang perangko ya Mbak Tika. Saya ingin bertanya, apa sampai saat ini di kantor pos menyediakan penjualan perangko? Dulu soalnya saya ini seorang kolektor perangko, tapi semenjak punya anak, saya akhirnya sudah tidak mengkoleksi perangko lagi. Dan kebetulan pada saat ini Suara Sidoarjo berbincang dengan sahabat-sahabat di kantor pos yang membuat saya akhirnya teringat kembali dengan koleksi perangko saya. Iya, pada nostalgia kayaknya Pak Isnian ya. Siap. Gimana nih terkait perangko? Terima kasih sudah bergabung. Saya sangat senang ini. Jadi kalau cerita tentang kantor pos Mbak Tika ini lebih banyak cerita masa lampau Mbak Tika. Kayaknya begitu ya Pak. Padahal inovasinya udah luar biasa loh ini. Karena memang menjadi ikon ya. Kita kantor pos itu, Pak Pos itu bahkan ada lagunya kan gitu Mbak Tika. Benar. Nah, terkait dengan perangko, saat ini kami masih melakukan penjualan perangko Mbak Tika. Update juga biasanya by moment. Jadi momen-momen biasanya terupdate itu kita juga punya perangko. Itu termasuk kami juga buka outlet. Nah, ini termasuk Mbak yang tadi yang telepon ini adalah seorang filatelis berarti. Dia seorang yang pengumpul tadi perangko, filateli. Nah, kami juga punya outlet filateli. Monggo nanti singgah di kantor pos kami Jalan Sultan Agung. Di situ ada kami pampang filateli atau bahkan perangko-perangko yang zaman dulu ya, itu juga ada di situ. Yang terbaru juga ada. Sampai sejauh ini kita masih update untuk perangko karena itu merupakan mediator sejarah bagi kami ya. Jadi kami nggak akan pernah menghilangkan yang namanya perangko Mbak Tika. Satu kesatuan dengan pos Mbak Tika. Iya, baik, terima kasih yang sudah bergabung Pak. Ini kayaknya rame banget ya. Saya coba buka di Instagram Suara Sidoarjo. Pagi ini ada yang bergabung dengan kita atas nama Mas Fajrul. Ini nggak tahu nih dari mana ya, nggak ditulisin @Fajrul itu aja ya nih. Oke. Baik, pertanyaannya Pak Isnian, ini kalau saya punya produk usaha minuman Pak, kalau pengiriman selama ini keluar kota saya selalu punya kendala. Kalau memang itu tidak bisa dikirim dari ekspedisinya, selain itu mungkin ada harganya yang mahal. Kalau lewat kantor pos apakah bisa untuk produk minuman? Baik, terima keluar kasih. Kota ya. Mas Fajrul, terima kasih. Sebagai informasi tadi bahwa saat ini kami bertransformasi, bukan hanya kiriman dokumen, tetapi kami sudah berbisnis atau menggeluti dalam bisnis logistik. Nah, bagaimana dengan tarif? Tadi saya akan jawab dulu terhadap tarif. Nah, kami ada 2 tarif ya. Tarif yang pertama kita menggunakan tarif retail atau tarif reguler, yang mana itu terintegrasi secara sistem yang ada saat ini.
Nah, itu mungkin untuk kiriman-kiriman jenis minuman. Nah, ini yang perlu kita lihat dulu Mbak Tika, apakah ini masuk dalam packaging dan sebagainya. Tetapi ini sangat riskan. Kenapa? Karena kiriman ini nanti akan melakukan konsolidasi dengan kiriman-kiriman general cargo lainnya. Tetapi kami akan mencadangkan atau opsi, atau kalau kiriman seperti minuman tadi, kita akan menggunakan tarif yang berbasis CBA, Cost Benefit Analysis. Artinya bahwa kami akan bisa bersaing, memberikan tarif yang paling murah, yang mengedepankan kepentingan tadi dari si pemilik barang ataupun penerima barang, ya, yang mana nanti pengiriman ini kita lakukan dalam pola berbasis kargo, gitu, bukan kiriman-kiriman yang berbasis reguler seperti dokumen dan sebagainya. Nah, tentu nanti silakan, nanti kami akan berikan PIC kami, ya, untuk bisa nanti kita ini, atau mungkin Mas Fajrul boleh hadir di kami, nanti kita banyak diskusi terhadap kiriman. Monggo, kami siap membantu kiriman sepanjang tadi secara performan kami dianggap mampu untuk melakukan. Insya Allah kami siap untuk bisa memberikan yang terbaik, gitu. Oke, ini kayaknya hampir mirip juga nih apa yang disampaikan oleh Mas Kris _99, masih lewat Instagram Suara Sidoarjo. Selamat ulang tahun untuk PT Pos Indonesia, dan harapannya, karena saya juga seorang pengusaha, harapannya PT Pos Indonesia juga bisa bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Siap. Terima kasih Mas Kris atas ucapan ulang tahunnya. Siap, menjadi PR kami, ya, untuk bisa berkolaborasi dengan Dinas Koperasi untuk bisa menggandeng kemitraan, yang mana nanti mungkin ini sudah sebenarnya Mbak Tika, kami sudah punya rencana kemarin dengan Dinas Pengembangan Desa, ya, dengan koperasi juga. Kami ingin sebenarnya membangkitkan UKM yang ada di Sidoarjo dengan memanfaatkan peranan kami sebagai BUMN, kami punya pemerintah, bagaimana kami bisa kontribusi mendistribusikan. Selain mendistribusikan, juga kami membantu berjualan atau mempromosikan produknya melalui media sosial, baik melalui outlet-outlet kami yang hadir baik di Kabupaten Sidoarjo maupun di Nusantara. Nah, ini tentu kami siap hadir untuk membantu yang tadi Mas Kris sampaikan, untuk bisa berkolaborasi. Memang menjadi PR kami belum ke sana memang. Insya Allah nanti dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah kami siap untuk berkontribusi dan berkolaborasi dengan koperasi. Oke, ditunggu ya ini, karena Sidoarjo kayaknya banyak pelaku UMKM-nya ya Pak Isnen. Banyak. Iya. Oke deh, baik, saya ke pertanyaan lagi deh, Karin. Iya, jadi ada satu penanya di Twitter dari Kusuma Wijaya. Oke. Iya. Memperingati 274 tahun Pos Indonesia. Kalau zaman dulu memang sebelum ada HP dan alat-alat telekomunikasi, kantor pos ini menjadi sebuah hal yang ditunggu-tunggu untuk berkirim kabar bersama kerabat. Tapi sekarang memang semenjak alat-alat telekomunikasi sudah datang, seketika Pos Indonesia ini setahu saya jadi sepi. Nah, apa yang akan dilakukan PT Pos Indonesia sendiri untuk kembali ke masa kejayaan di saat sekarang ini, di mana surat atau pesan 90%-nya menggunakan elektronik, perbankan elektronik di mana-mana, dan jasa pengiriman paket atau barang yang semakin banyak? Oke, ini tantangan ini ya Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini cukup luar biasa ya pertanyaannya ya. Ini ya, seperti saya ini ikut sidang skripsi nih ya, seperti sidang. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini cukup menarik. Bagaimana PT Pos bisa mengembalikan kejayaan di masa-masa era global seperti ini? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Dalam perjalanannya memang kami tidak sejalan dengan proses pengiriman surat dan dokumen, ya, yang mana sekarang perusahaan-perusahaan atau instansi pengiriman dokumennya juga sudah melalui email, ya, atau media-media elektronik lainnya. Tetapi jangan salah bahwa bisnis pos ini adalah bisnis yang tidak bisa tergantikan, ya, secara digitalisasi. Sebagai contoh, ya, pengiriman barang misalkan, ya, pengiriman barang, katakanlah misal produk di Sidoarjo sepatu. Pemesanannya ada di Jakarta. Tidak bisa sepatu ini bergerak dengan digitalisasi, ya. Perlu adanya fisik distribusi atau transportasi. Nah, ini yang peranan kami ada di situ. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan ke Mbak Tika bahwa kami bertransformasi untuk bisa mengembangkan bisnis ini dalam dunia logistik, dunia kargo, dunia bisnis kargo pergerakan logistik. Yang kedua, kami bermain atau hadir dalam dunia e-commerce.
yang mana saat ini cukup trending ya dalam proses pemesanan online, e-commerce ya dan sebagainya. Nah, kami hadir untuk itu. Oleh karena itu, insya Allah mohon doanya, mohon doa restunya, kami mudah-mudahan bisa mengembalikan kejayaan PT Pos Indonesia di masa-masa waktu itu, sehingga kami tetap survive menjadi BUMN yang milenial ya pada saat ini. Nah, bagaimana dengan tantangan? Tantangan kami sangat terbuka, Mbak Tika, banyak sekali munculan jasa kurir ya di beberapa ini ya, bahkan yang mungkin masih muda sudah cukup melejit dan sebagainya. Bagi kami tidak masalah, bagi kami adalah pesaing, adalah partner kami untuk menjadikan kami referensi agar lebih dewasa lagi untuk bisa menyikapi globalisasi, digitalisasi dan sebagainya dalam dunia bisnis saat ini. Kami tidak akan mundur, kami siap maju untuk bisa mengembalikan PT Pos Indonesia dalam kejayaannya. Insya Allah seperti itu, mohon doanya. Baik, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud Pak Isnian. Pagi ini sebelum saya nanti akan lanjutkan ya, karena tadi katanya seperti sidang skripsi gitu ya. Pertanyaannya beruntun, Pak boleh jeda dulu sebentar, silakan bisa minum teh atau air putih dulu. Saya jeda dulu sebentar ya Pak Isnian untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nah, saat lagi kita akan segera kembali. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10.
Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Saya yakin, sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang, banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui. Karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, pagi ini kita masih berbincang di program dialog khusus ya. Kita masih bersama dengan Bapak Isnian dari Bapak Isnian Wijaya, Kepala Kantor Pos Sidoarjo. Nah ini di usia 274 tahun, pagi ini sepertinya banyak yang ingin bergabung juga nih dengan kita Pak Isnian. Kita ke Karin dulu di redaksi, ada yang sudah bergabung lagi ya Rin? Iya, ini ada 2 yang sudah bergabung di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Mbak Salsabila di Tanggulangin. Untuk anak-anak milenial di zaman seperti ini jarang sekali loh mengetahui apa itu PT Pos Indonesia. Malah anak saya yang sekarang kelas 3 SMP baru tahu kalau ada jasa pengiriman paket, ada yang namanya PT Pos Indonesia. Anak saya malah lebih mengetahui jasa-jasa pengiriman paket atau barang yang lebih sering digunakan ketika melakukan belanja online. Apa kalau dibiarkan seperti ini terus tidak apa-apa, Pak? Kan bisa memungkinkan eksistensi dari PT Pos Indonesia sendiri lama-kelamaan menghilang. Yang kedua dari Mbak Safira di Candi. Pak, saya ingin bertanya, untuk membeli perangko dan kartu pos dengan edisi-edisi khusus itu, apa ada syarat-syarat tersendiri ya? Atau tinggal langsung datang aja ke lokasinya? Sudah? Oh sudah. Pertanyaannya 1, 2, 3, kayak lagi senam gitu ya. 1, 2, 3. Silakan Pak Isnian. Pertanyaan tadi pertama, Nge. Jadi tadi punya pengalaman Mbak Salsabila dengan putranya ya. Iya. Atau putranya tadi. Jadi memang menjadi ini PR besar bagi kami bagaimana kami harus bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas ya terhadap keberadaan kami PT Pos Indonesia dalam bidang jasa kurir ya maupun logistik ataupun di bidang jasa keuangan. Nah, apa yang menjadi upaya kami dalam bisa memberikan informasi tadi, bahwasanya saat ini memang media yang bisa cepat untuk bisa memberikan informasi adalah salah satunya media sosial. Nah, oleh karena itu kami hadir dengan memberikan informasi by media sosial ya sebagai langkah kami untuk mempercepat informasi ini kepada masyarakat.
mungkin benar memang kenapa kok anak SMP sekarang banyak yang nggak tahu tentang PT Pos Indonesia. Kalau dulu teringat zaman dulu Mbak Tika, kita selalu ada yang namanya waktu sekolah dasar kunjungan pos ya, atau yang wisata pos ya, wisata pos. Itu seolah-olah tergerus karena waktu ya. Kegiatan-kegiatan itu tidak dilakukan lagi, baik itu di tingkat sekolah, tingkat taman kanak-kanak maupun tingkat sekolah dasar yang usia-usia 7 atau 8 tahun di situ. Nah, ini yang mungkin menjadi PR besar kami. Wah, ini sepertinya kita perlu menggandeng lagi nih dengan sekolah-sekolah, bagaimana kita menanamkan mindset kepada mereka bahwa PT Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN yang hadir di bidang jasa kurir maupun logistik ada dan bisa berperan aktif untuk menyampaikan informasi melalui tadi dokumen, barang dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin kami tunjukkan lagi. Terima kasih tadi sudah mengingatkan putra Mbak Salsabila. Terus yang kedua tadi pertanyaannya Nah, ini untuk pertanyaan kedua boleh kita jawab nanti ya, setelah kita terima dulu sahabat Sidoarjo yang sudah bergabung lewat telepon. Kita sapa dulu ya Pak Isnian. Selamat pagi Suara Sidoarjo. Selamat pagi Suara Sidoarjo. Selamat pagi. Dengan siapa? Fauzi. Pak Fauzi. Iya. Oh iya, di mana Pak Fauzi? Sukorejo, Buduran. Buduran, Sukorejo. Silakan Pak. Iya, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada pimpinan Pos Sidoarjo. Seperti yang sudah kita ketahui, tahun 2017 Bapak Presiden Jokowi menginstruksikan bersama dengan Pak Menteri ada program kirim buku gratis. Oke, kebetulan saya juga ada di istana, jadi sangat tahu program tersebut, dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada PT Pos Indonesia yang sudah mengakomodir atau melaksanakan program tersebut, namun sempat terhenti sampai sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan, BUMN kan memiliki program CSR, Corporate Social Responsibility. Selama ini di Sidoarjo saya masih minim sekali mendapatkan informasi tentang CSR yang dilakukan oleh kantor pos, hanya membaca di media sosial saja atau yang di-share oleh teman-teman. Nah, apabila saya selaku pegiat literasi ingin mengajukan program CSR yang berkaitan dengan buku, apakah bisa? Bagaimana sistemnya? Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di Buduran tetangga ini Mbak Tika ya. Oh ya? Wah, ini jangan-jangan tadi udah janjian nih Pak bikin status itu ya. Lagi on air di Suara Sidoarjo telepon gitu ya. Pak, ini tadi kita tanggapi dulu yang sebelumnya tadi ya. Siap. Ya. Berkaitan dengan proses pembelian perangko ya, kalau nggak salah tadi. Iya. Untuk pembelian perangko atau filateli, nah, kita ada itu memampang untuk filateli yang periode-periode sebelumnya itu ada. Silakan aja hadir di kantor pos untuk bisa melakukan pemesanan langsung. Masuk nanti silakan update dengan tim kami ya, informasi atau seri perangko yang terbaru. Itu juga tidak perlu menggunakan syarat. Silakan aja hadir di kami untuk bisa melakukan yang mana yang akan dilakukan pembelian ya, seri yang silakan monggo hadir di Jalan Sultan Agung itu lebih lengkap ya dibandingkan kantor-kantor cabang yang ada di kecamatan. Mungkin seperti itu Mbak Tika ya untuk ini ya yang tentang perangko Oke, baik ya. Lantas tadi ada pertanyaan dari Pak Fauzi nih, boleh kita tanggapi dulu nih. Pak Fauzi ya. Tadi masalah CSR ya. Ya, tadi ucapan terima kasihnya, ya saya terima kasih banyak sudah diapresiasi perihal pengiriman buku dari pemerintah ya secara gratis. Nah, masalah CSR memang benar, jadi sedikit sekali kita kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti itu ya, karena memang saat ini memang lebih banyak kita melakukan media-media melakukan elektronik gitu ya, begitu media sosial dan sebagainya. Kalau tadi apakah bisa? Tadi yang disampaikan pertanyaan terakhirnya apakah bisa kami ini, monggo nanti kita kaji lebih lanjut arahnya seperti apa dan sebagainya. Monggo kami diskusi aja langsung ke kami ya, agar kami lebih jelas ya. Nanti bisa kami, karena kami sekarang gini Mbak Tika, bahwa kami di Sidoarjo sendiri ya ada memiliki strukturalisasi yang memang perlu kami sampaikan kepada tingkat rayon atau tingkat regional kami di Surabaya. Oleh karena itu tadi kepada Pak Fauzi, terima kasih banyak tadi pertanyaannya. Monggo nanti pinarak ke kami, kita diskusi banyak dan sebagainya, agar kami nanti akan follow up perihal kegiatan-kegiatan yang tadi yang bersifat CSR tadi. Seperti itu Mbak.
Oke, baik. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ini ya Pak ya, bisa menjembatani juga ini program-programnya ya. Kami terbiasa menyambut tamu. Monggo nanti silakan Pak Fauzi sebagai salah satu mitra kami atau warga Sidoarjo, monggo Pinara kita ngopi bareng di ruangan kita. Itu kira-kira Mbak Tika gitu. Baik. Iya, baik. Nah, ini nanti untuk kalau mau menghubungi Pak Isnian nanti langsung aja datang gitu ya. Mau ketemu dengan Pak Isnian gitu ya. Kalau boleh, kalau nanti sangat welcome ya Pak. telepon langsung atau menggunakan WA kami boleh di nomor 082. Ini untuk WhatsApp ini ya Pak, untuk pelayanan dari kantor pos? WhatsApp kita langsung boleh kok. Oh gitu, boleh. Ya, kita coba ini kok komunikasi langsung boleh. 082 33 111 ya. 4004. Oke, baik. Saya ulangi 082 33 111 4004 ya. Oke. Baik, terakhir Pak Isnian, mungkin ada pesan atau imbauannya juga untuk masyarakat Sidoarjo, silakan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Kami selaku manajemen kantor pos Sidoarjo mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Sidoarjo yang masih mempercayai kami sebagai salah satu mediator dalam proses distribusi kiriman bisnis online maupun barang lainnya. Kami hadir pada era saat ini tentu dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat, ya, kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu manfaatkan kami dengan sebaik-baiknya. Bahkan kami dalam era globalisasi ini juga kami punya produk terbaru yaitu COD, cash on delivery, kiriman retail berbasis COD. Monggo itu bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha bisnis online. Seperti itu Mbak Tika. Oke. Baik, terima kasih Pak Isnian atas waktunya berbincang juga di Suara Sidoarjo pagi ini. Sekali lagi selamat ulang tahun, sukses selalu untuk PT Pos Indonesia. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, demikian perbincangan kita bersama dengan Bapak Isnian Wijaya, Kepala Kantor Pos Sidoarjo di peringatan hari jadi ke-274 tahun PT Pos Indonesia, Connecting Indonesia, sahabat. 274 tahun Pos melayani Nusantara. Saya Tika Amsar, saya jeda dulu sebentar. Selama kurang lebih 1 jam, Anda bisa ikuti terus program-program di Suara Sidoarjo. Nanti saya akan ajak Anda di jam 11 mengupdate kabar untuk update COVID-19 serentak di beberapa radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.